Baik, untuk penampil berikutnya, Bu Ira sudah siap? Sudah Pak, Insya Allah. Mudah-mudahan bisa ini laptopnya. Untuk observernya, Bu Endah dan Bu Lia ya. Bu Endah dan Bu Lia. Baik, silakan Bu Ira. Izin share ya. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oh, sudah, alhamdulillah. Oke. Saya mulai Pak Heri bersama teman-teman Mensebu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Selamat pagi, Bu. Sudah siap kalian mengikuti pembelajaran hari ini bersama Ibu Ira? Siap, Bu. Siap ya, semangat ya. Siap. Ngantuk, Bu. Oh, ngantuk. Habis main HP terus ya tadi malam ya? Iya, tidurnya pagi, Bu. Tapi masih bisa fokus ya, usahakan masih bisa fokus. Bisa. Ya. Oke, terima kasih. Ayo, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa ya. Ketua kelas, silakan. Ketua kelasnya. Anjar, ada? Masuk kan Anjar? Ada Bu. Oke, silakan dipimpin teman-temannya Anjar. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, terima kasih Anjar sudah memimpin berdoa teman-temannya. Baik, anak-anakku semuanya, apa kabar kalian di pagi hari ini? Baik, sehat? Baik, Bu. Alhamdulillah. Masih sehat ya? Sehat. Sudah sarapan semua ini? Belum, Bu. Loh, kok belum? Sudah. Iya, Mbak belum sarapan. Sudah. Tapi makan surabi 3, Bu. Iya, usahakan kalau setiap pagi Anjar sarapan makannya ya. 2 piring. Biar tetap ada energinya, biar bisa fokus. Kita absen dulu ya. Ikai, hadir Ikai. Apa, Bu? Hadir, Bu. Hadir ya. Hadir. Oke. Kemudian Wiwin. Wiwin izin, Wiwin. Wah, kemana ini? Kok nggak ada suratnya? Wiwin izin. Nggak tahu, Bu. Main kali, Bu. Wah, bolos ya? Katanya kakaknya nikah, Bu, jadi Oh, punya hajat. Baik, baik, baik. Untuk yang lainnya masuk semua kan? Hanya Wiwin saja toh? Iya, masuk, Oke, Bu. saya. Baik, anak-anakku semuanya. Masih ingatkah kalian di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? tentang magnet ya, Bu, ya. Tentang magnet, yang lainnya? Ayo, silakan. Tri. Teknologi magnet itu, Bu. Teknologi magnet, oke. Kita kemarin tuh kan belajar tentang bioteknologi ya, masa lupa? Pengertian bioteknologi ya. Oh iya, Bu. Oh, Ya. wah. Oke, belajar tentang pengertian bioteknologi, kemudian belajar tentang ciri-ciri bioteknologi ya. Iya, Bu. Oke. Masih ingatkah apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Silakan. Iya, Bu. Silakan. Bioteknologi itu teknologi yang melibatkan makhluk hidup ya, Bu. Oke, betul sekali. Bioteknologi, pemanfaatan metode ilmu yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk. Yuk, saya lanjutkan. Ada berapa macam sih bioteknologi itu? 2, Bu. Ada Dua, pintar sekali. Bu. Apa? Satu. Konvensional. Bioteknologi. Modern, Bu, modern. Oke, Konvensional, betul Bu. sekali. Ada bioteknologi modern sama bioteknologi konvensional. Ada yang bisa membedakan? Ini hanya mengilas sebentar ya, supaya kalian masih tetap ingat. Bedanya bioteknologi konvensional dengan modern. Yuk. Sekilas saja. Kalau konvensional mah gampang, Bu. Gampang. Kalau modern gimana, Ikai?
Kalau modern nggak bisa sembarangan orang, Bu, Oh bikinnya. gitu, betul sekali. Oke, kalau secara pengertian ya, bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme, kalau yang bioteknologi modern itu menggunakan teknik rekayasa. Baik, anak-anak masih ingat kemarin contohnya apa saja yang termasuk di bioteknologi konvensional di bidang pangan? Coba silakan. Ada apa aja ya? Silakan. Mas Tuti? Tempe, Iya, bikin betul. yogurt, Bu. Apalagi? Bikin yogurt. Oh, bikin yogurt. Betul sekali. Yang lainnya? Tape ada Bu kemarin juga. Tape, betul sekali. Oke, yuk perhatikan di gambar ini ya. Ini adalah contoh bioteknologi konvensional seperti yang sudah kalian pelajari di sebelumnya ya. Ini contoh-contohnya. Ada tape, ada tempe, kemudian ada kecap, kemudian ada minuman keras atau minuman beralkohol. Ada apa ini? Yang ini? Keju, Bu. Keju, betul sekali. Dan ada yogurt. Baik, anak-anak. Sekarang saya lanjutkan ke sini ya. Yuk, diperhatikan dulu sebentar. Nih, saya punya gambar ini. Nah, coba sebentar diperhatikan ini. Yuk, ada yang tahu ini gambar apa? Singkong. Singkong, Bu. Singkong, ya, singkong yang sudah dikukus ya ini. Oke, kalau singkong yang sudah dikukus ini kemudian kita lakukan pengeraman atau didiamkan selama 3 hari, kira-kira apa yang terjadi di singkong ini? Jadi tape. Jadi tape, yang lainnya? Manis. Manis. Oke, ini singkong ini hanya didiamkan saja ya selama 3 Jadi hari. basi, Bu. Jadi basi, betul sekali. Nanti dia akan membusuk menjadi basi atau berjamur. Nah, coba perhatikan berikutnya gambar ini. Oke, ini saya punya sama-sama nih. Gambarnya sama dengan yang di atas. Ada singkong kukus. Kemudian saya tambahkan dengan, nah seperti ini. Kemudian kita diamkan, diramkan selama 3 hari. Kira-kira apa ya yang terjadi? Ada yang bisa membantu menjawab? Jadi tape Bu. Jadi tape, betul sekali Lia, jadi tape. Yuk, baik. Ini, jadi seperti ini ya gambarnya, ada tape. Apakah kalian pernah makan ini, makan tape ini? Tahu. Pernah ya? Pernah, Bu. Pernah. Oke. Enak itu, Bu. Enak ya. Oke. Ya. Sekarang saya tanya, apakah tape yang pernah kalian makan itu memiliki rasa yang sama? Semuanya sama rasanya? Tidak, Bu. Beda, Bu. Tidak ya? Oke, pintar Ya. sekali. Tidak. Kadang ada yang manis, ada yang sedikit asam, ya. Seperti itu kan? Bahkan ada yang pahit. Baik. Kira-kira nih dari kalian, ada yang tahu nggak cara membuat seperti ini? Kok bisa jadi seperti ini? Belum tahu Bu. Belum tahu ya. Mungkin yang lain ada yang pernah dengar atau pernah melihat? Dikasih ragi, Bu. Dikasih ragi. Oke, betul sekali. Dikasih ragi atau difermentasi. Baik, anak-anak, ini saya lanjutkan ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Pada pembelajaran hari ini, kita berharap kalian bisa menganalisis penerapan bioteknologi konvensionalnya, kemudian bisa menganalisis peranan mikroorganismenya nanti di bioteknologi konvensional, kemudian, nah ini yang paling penting, diharapkan kalian bisa menerapkan, membuat salah satu produk bioteknologi konvensional dengan terstruktur. Dan yang paling akhir, diharapkan nanti kalian bisa menyajikan data hasil pembuatan produk yang sudah kalian buat. Baik anak-anakku semuanya, sebelum saya melanjutkan, belum kita ke pembelajaran berikutnya, kita pretest dulu yuk. Saya bagikan ya soalnya. Silakan soal ini dikerjakan dalam waktu 5 menit. Ingat,
Tidak boleh kalian lirik lihat kanan kiri punya temannya. Misalkan kerjakan mandiri. 5 menit cukup ya. Silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai 5 menit. Sudah cukup. Silakan dikumpulkan. Minta tolong ketua kelasnya. Diambil itu jawabannya temannya, kumpulkan ke depan. Terima kasih, Anjar, selaku ketua kelasnya. Baik, anak-anak. Saya punya video ini. Coba yuk perhatikan. Kita simak seperti ini. Markisa. Markisa itu mari kita simak yuk. Nah, ini kamu amati video ini. Baik, anak-anak. Setelah kalian mengamati video itu, kira-kira apa yang ada di benak pikiran kalian? Mungkin kalian bisa menuliskan sesuatu atau menyampaikan sesuatu. Apa ya kira-kira masalahnya ketika kita melihat video tersebut? Itu kebun singkong saya, Bu, banyak ya, Bu. Betul sekali, Anjar. Kebun singkongnya itu banyak ternyata ya. Yang lainnya mungkin? Ada lagi yang lainnya? Oke. Kebun singkong yang banyak. Kalau kebun singkong itu banyak, otomatis jumlah singkong yang dipanen, yang dihasilkan juga pasti akan Banyak, Bu. banyak, pasti akan melimpah. Nah, ketika singkong itu melimpah, nah ini tadi seperti yang dirumuskan oleh si Anjar, kira-kira bagaimana ya supaya singkong ini punya nilai jual tinggi? Nah, kalau dijual seperti itu aja kan nilainya rendah nih, harganya murah. Supaya hasilnya itu melimpah dan bisa memiliki nilai jual tinggi, bisa awet, kira-kira diapakan ya singkong ini ya? Bikin Diapakan makanan ya, lain, anak? Bu. Diolah, Gimana? Bu. Bikin Diolah. makanan lain dari singkong. Oh, bikin makanan lain dari singkong boleh, digoreng atau dikukus ya? Atau apa bentuk makanannya mungkin yang punya nilai jual tinggi, silakan. Dibuat Kalau tape, tahan Bu. lama dibikin tape, Bu, kayak tadi. Betul, dibikin tape ya. Bikin tape supaya dia punya nilai jual tinggi dan mungkin lebih awet, punya cita rasa yang berbeda dari aslinya. Oke, luar biasa kalian. Baik, anak-anak, setelah kalian melihat video, menyimak video itu, kemudian kalian bisa menuliskan suatu rumusan masalahnya. Sekarang kalian bergabung dengan kelompoknya. Nah, kelompoknya kemarin sudah saya tentukan di pertemuan sebelumnya. Silakan bergabung tanpa memindahkan kursinya, tanpa membawa kursinya. Cukup orangnya saja sama buku, sama kertas, pulpen, alat tulisnya. Yuk, saya kasih waktu 10 detik ya. Harus posisi sudah berkelompok dengan timnya. Baik, sudah berkumpul semua dengan kelompoknya? Sudah. Sudah siap anak-anak ya? Oke, masih Ya, semangat Bu. kan? Semangat. Oke, Bu. terima kasih. Ini, baik anak-anak, saya bagikan LKPD-nya di masing-masing kelompok. Ini saya bagikan LKPD-nya. Sudah ya? Oke, kalian buka di LKPD-nya. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat video, kemudian merumuskan masalah. Nah, tugas kita sekarang adalah membuat suatu rancangan proyeknya. Nah, kalian bersama timnya, bersama kelompoknya, diskusikan apa yang akan kalian buat nantinya untuk permasalahan tersebut. Ya. Di sini ada kolom mendesain perencanaan proyek. Di situ ada ya halamannya. Kalian susun, kalian tuliskan kerangkanya, kemudian apa aja planningnya yang akan dilakukan bersama tim kelompoknya. Ingat, ini hasil diskusi, bukan hasil individu. Jadi harus kompak, satu tim harus satu suara ya. Oke, nanti setelah menyusun proyeknya, dilanjutkan di halaman berikutnya, ada menyusun jadwalnya. Baik, oke. Kamu lihat dulu di LKPD-nya, di halaman yang ada lembar rancangan proyeknya.
Kalian tuliskan di sini, diskusikan dengan temannya. Di situ kamu tuliskan nama proyek sesuai dengan yang kalian sepakati bersama. Kemudian kamu tuliskan mengajukan permasalahannya apa, kemudian di sini tujuan kalian membuat proyeknya itu apa, untuk apa, besar biaya, kemudian banyaknya bahan yang akan kalian pakai nanti itu seberapa atau apa aja, mengumpulkan informasinya bagaimana, hingga nanti kalian diskusikan untuk cara kerjanya ya bersama temannya. Nah, nanti di sini yang di poin nomor 5 nih, ada pembagian tugas. Nah, kamu tuliskan di situ satu timnya itu siapa bagian yang menyiapkan alatnya, menyiapkan bahan sampai dengan bagian dokumentasinya. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, dicoba dulu. Nanti kalau ada kesulitan, silakan tanya ke Bu Ira. Yuk, silakan bekerja diskusikan dengan kelompoknya. Semua berpikir bersama-sama, ada yang bagian menulis, ada yang memikirkan, ada yang memberikan masukan, tidak ada yang tinggal duduk manis diam begitu saja. Kelompok 2, bagaimana, ada kesulitan? Iin, ada kesulitan di kelompokmu untuk menuliskan Bu. rancangan? Enggak, Bu. Oke, dilanjut ya. Iya, Bu. Kelompok 4, nah ini kelompok 4. Ada yang ditanyakan kelompok 4? Ikai? Ada, Bu. Ikai? Ada yang Ada, tanyakan Bu. Ikai? Ada, Bisa ya? Bu, ini. Iya. Oh iya bisa deh, Bu. Udah nanya tadi sama ibu sama mama di rumah. Oke, siap. Lanjut ya. Harus kompak satu kelompoknya. Baik, ini silakan sudah 20 menit ya kalian mengerjakan untuk lembar rancangan proyek ini. Sudah selesai semua anak-anak? Masing-masing kelompok 20 menit? Sudah. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah ya? Oke, kalau sudah lanjut ke halaman berikutnya. Nah, setelah kalian menyusun rancangan proyeknya, kalian perlu menyusun jadwal proyeknya. Apa itu? Waktunya kapan yang akan kalian laksanakan? Misalkan di sini nih, ini ada hari. Nah, kalian merencanakan pembuatan itu hari apa, jam berapa. Nah, di sini dituangkan kegiatannya apa saja. Misal, ini saya contohkan aja ya. Misalkan hari Minggu. Kemudian di sini ada kegiatannya diisikan berkumpul dengan kelompoknya, kemudian menyiapkan alat dan seterusnya, sampai di mempresentasikan hasilnya nanti di hari apa kira-kira. Oke, saya kasih waktu 15 menit cukup ya buat menyusun jadwalnya. Baik, Bu. Bisa ya? Oke. Diskusikan dulu dengan kelompoknya. Baik, anak-anak, sudah 15 menit, sudah selesai menyusun jadwal pembuatan proyeknya masing-masing kelompok? Sudah. Sudah ya, oke, terima kasih. Kalau sudah, baik, saya menginginkan presentasi ya dari masing-masing kelompok. Yang dipresentasikan nanti rancangannya, rancangan menyusun proyek, dilanjutkan ke jadwal pembuatannya sesuai dengan hasil diskusi kalian. Silakan untuk yang mau presentasi. Nah, siapa dulu ini yang mau maju presentasi nih? Silakan, siapa? Kelompok berapa? Kelompok siapa ini? Kelompok Lia, Bu. Kelompoknya Lia. Oke, baik, kelompoknya Lia. Mempresentasikan ya. Maju dulu. Ya, Bu. Ya. Oke, sudah bagus untuk kelompoknya Lia. Sudah mempresentasikan mulai rancangan proyeknya dan menyusun jadwalnya. Nanti Lia ini dikerjakan di rumahnya siapa ya Lia untuk kerja kelompoknya? Di rumahnya Peri, Bu. Di rumahnya Ferry, oke. Diharapkan nanti satu timnya bisa ke rumah Ferry dalam waktu yang tepat ya, jangan molor. Nah, biasanya tuh anak-anak tuh molor, satu udah datang, satunya masih belum datang, ketiduran dan lain sebagainya. Biar nanti hasilnya bisa maksimal. Oke, terima kasih kelompoknya Lia. Berikut kelompoknya Endah.
Silakan diwakili ke depan. Baik, Bu. Oke. Luar biasa kelompoknya Indah, punya judul tema yang berbeda dengan kelompoknya Silia. Baik anak-anakku semuanya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah mempresentasikan hasilnya. Luar biasa, semuanya sudah menuangkan ide-idenya dan rancangannya sampai penyusunan jadwalnya. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini apa yang bisa disimpulkan anak-anak? Satu, kita untuk menyusun proyeknya, untuk menghasilkan suatu proyek, kita harus menyusun rancangan proyek dulu, ya. Betul sekali. Kemudian, nah setelah menyusun rancangan proyeknya tadi, harus diikuti dengan menyusun jadwalnya. Supaya apa? Supaya hasil proyek kalian itu bisa maksimal. Oke, terima kasih anak-anak semuanya untuk pertemuan kali ini. Kalian semuanya hebat. Jangan lupa tugas ini nanti kalian kerjakan secara berkelompok di rumah. Ketika nanti kalian ada kendala, ada pertanyaan, ada bingung, silakan tanya ke saya, bisa lewat Japri atau bisa menemui saya di sekolah secara langsung. Baik anak-anak. Terima kasih, kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Ingat, jangan lupa proyeknya harus dikerjakan secara maksimal dan jangan lupa di video ya, supaya nanti saya tahu perkembangannya seperti apa. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ira sudah menampilkan. Silahkan observasi Belum Pak Anjar? pertemuan kedua Ibu. Iya, pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat ya untuk hari ini kalian? Semangat, Bu. Masih ya? Oke. Satria, mana Satria ini? Kok tidak bersuara? Kemana ini? Tidur ya? Iya, Bu. Waduh, kok tidur terus ini anak-anak ini. Baik, ayo kita mulai lagi pembelajaran berikutnya, pembelajaran hari ini ya. Anak-anak masih ingat kemarin di pertemuan kemarin kalian sudah diberikan tugas secara berkelompok untuk menuliskan rancangan dan menyusun jadwal ya. Sudah dibuat produknya, proyeknya di rumah bersama timnya? Sudah. Sudah ya. Oke. Ada yang punya kendala, punya masalah? Silakan. Boleh ditanyakan? Saya Bu, Gimana? Kenapa Anjar? yang saya tapenya sebagian ada yang nggak matang Bu. Oh gitu, sebagian ada yang tidak matang gitu ya. Oke. Yang lainnya coba, bagaimana hasil kerjanya? Ferry. Gimana Sudah, kelompok kalian, Ferry? Bagus, Bu. Oh, alhamdulillah sukses ya berarti ya. Oke. Iya. Oke, Ikai, aman Ika? Bagaimana Aman. pelaksananya? Manis Bu yang punya saya udah Oh, manis. alhamdulillah sudah manis ya. Baik, anak-anak ini sekilas saja sebelum saya melanjutkan ke berikutnya. Ini ada suatu contoh nih. Ini video pembuatan tape yang ada di daerah sebelah, ini kabupaten sebelah ya. Ini seperti ini. Nah, kalian kemarin kan sudah juga mengumpulkan video-videonya ya, video proses pembuatan kalian sudah dikumpulkan ke saya. Nih, kalian luar biasa prosesnya. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, dan berikutnya. Nah, itu sekarang tugas kalian adalah bersama kelompoknya ini menguji hasil. Nah, dibuka tuh di LKPD-nya yang sudah dibagikan. Di uji hasil itu kalian buka, di situ ada lembar hasil pengamatan. Yuk, dilihat yuk. Tapenya dibawa semua kan ya, tapenya? Ada yang nggak bawa tapenya? Bawa semua ya? Oke, bawa semua. Yuk,
satu kelompok itu, masing-masing kelompok dilihat di hasil pengamatannya. Nah, di situ ada tabel pengamatan di hari pertama. Nah, di hari pertama ini kamu tuliskan bagaimana teksturnya. Nah, kira-kira gimana hasilnya, teksturnya seperti apa, kemudian rasanya. Nah, rasanya bagaimana di hari pertama atau di awal pembuatan nih, hari pertama awal pembuatan. Kemudian baunya seperti apa, tuliskan di sini ya. Kemudian setelah itu kamu tuliskan hasil pengamatan kalian, ingat-ingat di hari ketiga. Setelah pembuatan, hari kedua, hari ketiganya, dilihat teksturnya, diingat-ingat. Waktu itu dibuka kan di rumah, teksturnya seperti apa, apakah sama dengan hari yang pertama atau berbeda, tuliskan di sini kondisinya ya. Rasanya kamu ujikan, rasa hasil produk kalian seperti apa, manis atau asam atau bahkan pahit ya, sesuaikan dengan hasil produkmu sendiri. Jangan nyontek ke kelompok lainnya. Ini khusus untuk hasil produk kelompok kalian beserta baunya. Nah, yang di kolom ketiga, setelah matang, tanggal berapa matangnya tape yang kalian buat. Di situ kamu tuliskan juga teksturnya, rasanya, baunya. Setelah kalian menuliskan hasil pengamatan di situ nanti, di bawah ini ada analisis masalah, anak-anak. Kamu diskusikan lagi, pahami betul pertanyaannya, soalnya kamu diskusikan jawabannya bersama timnya, itu ya. Silakan dikerjakan dulu, boleh melihat buku paket atau literatur yang lainnya supaya mendukung jawaban kalian. Oke, saya kasih waktu 30 menit untuk berdiskusi hasil pengamatan kalian. Oke, sudah selesai anak-anakku semuanya? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, sudah selesai? Sudah, Oh, Bu. ada yang belum ya? Oke, saya tunggu kalau ada yang belum. Kesulitan di mana ini, kelompok 5 ini? Coba cari di buku paket, mungkin bisa membantu jawaban kalian. Atau cari di Google, di internetnya. Kan bawa HP kan ya? Oke. Udah ya, sudah selesai? Oke, kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah selesai. Sekarang tugas kalian adalah mempresentasikan hasil diskusi kalian, hasil pengamatan kalian dari uji tekstur, rasa, bau, hingga ke kesimpulan nanti. Silakan kelompok 2. Yang lainnya diperhatikan dan bisa memberikan masukan nanti atau komentar untuk kelompok 2 ya. Secara bergantian nanti bergiliran. Oke, good untuk kelompok 2, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 supaya lebih semangat lagi. Lanjut ke kelompok berapa ini yang mau maju? Oke, Kelompok ada saya, kelompok Bu. 3 ya. Ya. Kelompok berapa? 3 ya? Ya, kelompok 3, Bu. Oke, silakan maju. Yuk, yang lainnya juga memperhatikan. Kelompok 1, 2, 4, 5. Diperhatikan. Hasil pengamatannya ini, Bu, sudah Ya. mulai. Sudah, Bu. Oke, bagus. Bagus sekali. Rasa yang dihasilkan untuk kelompok 3 ini manis ya, tapenya? Manis, Bu. Manis. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah mewakili presentasinya luar biasa. Yuk, beri tepuk tangan lagi yuk, biar semangat semuanya. Oke, baik anak-anakku semua dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 sudah mempresentasikan hasilnya masing-masing. Nah, di sini ternyata dari hasil kalian itu ada tape yang manis, ada tape yang teksturnya ternyata masih keras, kemudian ada yang agak asam ya. Oke. Tidak apa-apa, itu hasil dari kerja kalian sudah maksimal. Baik, anak-anakku ada yang ditanyakan untuk hasil presentasi teman-teman kalian? Oke, kalau tidak ada, ini ada bahasan di LKPD-nya, mengapa tekstur tape bisa menjadi lunak. Nah, seperti yang kalian jawab sudah
banyak yang benar ya dari presentasinya, bahwa tekstur dapat merubah dikarenakan dalam proses fermentasinya terjadi pelepasan karbon yang dibantu oleh Saccharomyces sehingga bisa menjadikan lunak. Pertanyaan di LKPD berikutnya, mengapa dalam pembuatan tape harus ditaburi ragi? Nah, apa fungsinya? Nah, ternyata ragi sebagai jamur Saccharomyces-nya yang berperan dalam proses fermentasi, sehingga selama pembuatan tape terjadi pemecahan karbohidrat dan menjadikan singkong itu menjadi gula yang lebih sederhana. Berikut yang pertanyaan berikutnya ya. Nah, apa nama jamur yang berperan dalam proses pembuatan tape? Jawaban kalian di LKPD di masing-masing kelompok sudah benar semua. Jawabannya adalah Saccharomyces. Seperti ini ya raginya. Kemudian yang terakhir, mengapa ragi itu harus ditaburkan pada saat singkong dalam keadaan dingin? Nah, oke, tadi ada yang kurang tepat ya menjawabnya untuk kelompok berapa tadi ya? Kelompok 3. Nah, alasannya mengapa ragi harus ditaburkan pada saat singkong dalam keadaan dingin? Ternyata supaya sel-sel ragi tadi tidak rusak sehingga fermentasi dapat berlangsung secara baik. Terus secara keseluruhan anak-anakku semuanya, untuk kesimpulan LKPD sudah luar biasa kalian menjawabnya. Ini. Baik, anak-anakku semuanya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, apa yang bisa kalian simpulkan pada pertemuan kali ini? Nah, kesimpulannya, supaya singkong tadi bisa tahan lama dan memiliki nilai jual tinggi, berarti bisa dibuat menjadi apa anak-anak? Tape, Bu. Oke, bisa dibuat menjadi tape. Ini kesimpulannya kita pelajari ya. Kemudian yang berikutnya, pembuatan tape itu ternyata memanfaatkan teknik bioteknik apa anak-anak? Bioteknologi, Bu. Bioteknologi. Nah, bioteknologinya berupa bioteknik apa? Konvensional. Konvensional ya, pembuatan tape dilakukan dengan memanfaatkan bioteknik konvensional dengan bantuan jamur. Nah, kira-kira tadi kan ada yang rasanya manis, ada yang rasanya asam, bahkan ada yang pahit mungkin ya. Nah, ada tips enggak? Ada yang tahu enggak gimana caranya supaya tape yang dihasilkan itu bisa manis seperti itu? Mungkin ada yang bisa memberikan tips untuk teman-teman semua, untuk kita semua. Silakan. Itu harus terbungkus rapat, Bu. Tidak boleh ngobos. Oke, bagus. Harus terbungkus rapat, tidak boleh ngobos. Ngobos itu ada udara gitu ya. Ngobos ya, bahasa kalian ngobos luar biasa. Harus tertutup rapat. Ada lagi mungkin yang lainnya yang memberikan tips supaya tape itu bisa manis, bisa teksturnya bisa lunak sempurna seperti itu. Ada lagi selain tadi harus ditutup rapat. Silakan. Harus bersih, Bu. Harus Terus bersih, pintar sekali, harus bersih. Nah, kurang lebih seperti itu ya, tips untuk membuat tape supaya tape itu bisa layak ya, bisa manis. Satu, ke tangan kita, wadahnya, tempatnya harus dalam kondisi bersih. Kemudian harus tertutup secara rapat, tidak ada udara supaya terjadi fermentasi yang sempurna. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Mulai kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah bekerja dengan baik, sudah menghasilkan produk yang maksimal. Ini ada reward buat kalian untuk semuanya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 kalian luar biasa. Jangan lupa untuk tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran IPA di pertemuan berikutnya. Baik, anak-anakku semua, sebelum saya akhiri, kita masuk ke ini dulu ya, proses dulu ya. Oke, proses. Nih, saya bagikan lagi nih lembar postesnya. Silakan dikerjakan sesuai dengan hasil sendiri ya. Saya tidak menginginkan ada yang melihat jawaban temannya. 5 menit saja, hanya sedikit ya. Kamu uraikan sedikit setelah kalian belajar pertemuan tadi. Insya Allah bisa kan menjawabnya, silakan 5 menit. Siap, Bu. Oke. sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Yuk, ada yang belum itu yang paling belakang sendiri? Sudah? Oke.
Yuk, dikumpulkan dulu yuk, prosesnya yuk. Ya Bu, sudah. Sudah ya? Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Demikian pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan berikutnya, kalian saya kasih tugas ya untuk belajar membaca saja materi untuk pertemuan berikutnya ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar ya di rumah, itu utamanya. Baik anak-anakku semuanya, terima kasih atas kerjasamanya, kalian luar biasa pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Bapak, nun sewu. Baik Bu Ira, terima kasih. Langsung saja silahkan observer memberi komentar. Nah, siapa dulu Pak Anjar? Boleh Bu, Bu Endah Oke. boleh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Bu Ira sudah bagus sekali. Kemudian medianya juga menarik ya Bu ya, tadi itu juga langkah-langkahnya juga sudah jelas. Saya kira bagus Bu Ira. Itu saja, tidak ada catatan mungkin. Saya terima kasih. Pak Anjar. Matur nuwun Bu Terima kasih Indah. Bu Endah. Bu Lia, Wah, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara keseluruhan, penampilan Bu Ira sangat bagus sekali. Sintaknya terlihat, terus PPT-nya juga bagus. Cuma tadi saya agak keganggu sama yang, apa sih yang pelangi itu, kelap-kelip itu. Terus tadi ada yang kelewat, teknik penilaian, terus manfaat belajar sama refleksi. Terus lagi yang LKPD kan kemarin ada arahan gitu ya. Jadi hasilnya itu ditampilin meskipun nggak di presentasiin misal sama Pak Anjar atau siapa gitu, tapi ditampilin di layarnya gitu. Itu saja. Secara keseluruhan sudah bagus kok. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Lia. Tadi sengaja nggak nampilin, sebetulnya sudah ada. Saya takut, ngapunten, takut hang lagi laptop saya seperti tadi malam. Oke, terima kasih. Tadi sebenarnya sudah siap, cuma saya takut daripada keputus. Oke, terima kasih masukannya Bu Lia. Matur nuwun. baik langsung ke Pak Heri, bangga Pak. Baik, terima kasih Pak Anjar, Bu Ira, terima kasih untuk penampilannya hari ini, luar biasa. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang berperan sebagai pengamat ya, Bu Endah, Bu Lia tadi cermat sekali mengamati penampilan Bu Ira ya. Jadi Bu Ira tadi mohon maaf saya cat ya, dicat, mohon untuk dipercepat gitu ya. Jadi karena tadi mulainya jam 8.12, ya kita harus berbagi waktu gitu. Walaupun saya memahami Bu Ira karena proyek jadi ada 2 praktek ya, 2 tatap muka, 2 kali tatap muka. Oke Pak, ngapunten. Kalau Ya. sudah berbicara, sudah ini kayaknya. Nanti ketika Nggih. PPL di sit-in Bu Ira ya, itu di ini Bu Ira ambil salah satunya saja. Nah, biasanya ketika sit-in itu diambil yang pertemuan kedua. Oh gitu. Nggih. Yang pertemuan kedua. Kemudian ketika Bu Ira memberikan LKPD, Bu Ira nggak perlu menjelaskan ini di LKPD harus begini ya. Tapi Bu Ira lebih menjelaskan pada proses penyelidikan, namanya membimbing ya. Proyek ya. Nggih Pak, proyek. Proyek. Oke. Jadi tidak nanti banyak waktu yang nanti digunakan untuk itu Bu ya. Kalau Ibu mengarahkan untuk pengisian LKPD. Ya, dikondisikan siswanya supaya terbiasa ya dengan LKPD itu.
Kecuali nanti ada siswa yang menanyakan. Kalau ada siswa yang menanyakan, Ibu berikan bimbingan. Iya, Pak. Gitu ya. Oke. Oke. Kemudian betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Lia tadi ya. Bapak Ibu, ciri dari pembelajaran modern itu adalah refleksi ya. Selalu diakhiri dengan refleksi, umpan balik untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Salam. Ya. Refleksinya tadi kelewat Bu Ira, betul ya? Iya, Pak. Ya. Oke, refleksinya belum. Kemudian secara keseluruhan sudah bagus Bu Ira ya. Tinggal nanti diaplikasikan di kelas. Saya kira Iya, itu Pak. Bu Ira, semangat. Matur nuwun, Bapak. Ya, keren. Matur nuwun. Terima kasih teman-teman semuanya.